Baik, izin Bapak Ibu sudah akan pukul 8. Silakan Bapak Ibu mengaktifkan kameranya masing-masing karena pembelajaran akan segera kita mulai. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pengampu materi, Bapak Ibu peserta, dan Bapak Ibu pengamat kelas. Hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran di agenda kedua, di mana akan berlangsung selama 2 JP, yaitu dari pukul 8 sampai pukul 9.30. Baiklah, breakout room-nya sudah dibuka. Silakan kepada Bapak Ibu untuk masuk ke kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Kembali kasih. Kembali kasih, Itu. Oke, izin Silakan, ya Bapak. Bu Dwi, Silakan. kami OTW. Ya, Coach. Silakan Bapak. Baik, Bapak Ibu sudah 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 ya. Kita ada 10. Jadi sudah memenuhi quorum ya. Sudah 50% plus 1. Ya, Pak Irwan. Iya. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. How are you doing this morning? Fine. Okay. Is it raining in your place? Hujan nggak di sana? No. No. Mendung. Mendung tuh lah, Pak. Mendung, Pak. Iya. Mendung. Kalau di tempat saya masih gerimis mengundang. Nggak tahu mengundang apa? Mengundang tidur apa? Nggak selimut. Iya. Baik, Bapak Ibu, ketemu lagi kita di pembelajaran sinkronus kedua di hari ke-14 ya. Benar, hari ke-14 hari ini ya. Ya, di hari ke-14 Bapak Ibu mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator ini. Nah, Bapak Ibu, di sinkronus kedua ini, pertemuan kita kedua untuk pembelajaran agenda kedua ini, izinkan saya untuk memaparkan sedikit tentang rencana kegiatan kita pada pagi ini, Bapak Ibu. Sebentar, saya buka dulu tayangannya. Oke. Di mana tadi ya? Oke, hari ini hari ke-14, ini hari ke-13. Oke. Baik, sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Saya perbesar dulu biar kelihatan, jelas. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi ini agenda pembelajaran kita untuk pagi ini, sinkronus kita ada 4 kegiatan. Yang pertama itu berbagi pengalaman belajar hari ke-13 kemarin, ya, dia belajar baik sinkronus maupun asinkronus. Kemudian paparan tugas individu dan tugas kelompok. Kemudian kegiatan kita yang ketiga itu overview substansi materi yang ada di dalam agenda ketiga. Kemudian yang keempat penjelasan tugas asinkronus hari ini untuk hari ke-14.
Oke, jadi itu Bapak Ibu ya, itu kegiatan kita kurang lebih 2 kali 45 menit atau 2 jam pelatihan. Jadi we start at o'clock, nanti insya Allah kurang lebih kita akan selesai nanti jam 9.30 kalau berdasarkan jadwal. Cuma nanti kalau seandainya lewat-lewat sedikit, tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini agenda pembelajaran kita, Bapak Ibu. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, kita bercerita dulu tentang berbagi pengalaman. Sebelum kita masuk ke materi, kita berbagi pengalaman belajar di hari ke-13. Nah, Bapak Ibu, ceritakan pengalaman belajar Bapak Ibu di belajar agenda kedua hari ke-13, baik secara sinkronus maupun secara asinkronus. Ya, waktunya 1 menit saja. Silakan. Oke, saya mulai dari yang kita lihat dari yang di paling atas ya di layar saya ini ya ada Pak Alexander. Silakan Pak Alexander, ceritakan 1 menit Pak. Pengalaman Pak Alex belajar kemarin, baik sinkronus maupun asinkronus, baik dari segi substansi maupun dari segi metodologi pembelajaran. Silakan Pak Alex. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Terkait pembelajaran hari ke-13, Alhamdulillah, Pak. Hmm. Ini masih agak bingung, Pak. Karena Hmm. sudah lama sekali nggak belajar. Mungkin Hmm. sama Pak Aril ini saya sudah ketemu 3 kali nih, Pak. Dari Oh, pajak tahun 2012, Hmm. mungkin 4 di 2017, sekarang ketemu juga. Mungkin Oke. di tim 2 nanti kalau Bapak pindah ke LAN mungkin ketemu juga. Oh, Bapak ya. Masih sedikit bingung, Pak. Sama. Belum bisa ngasih komentar. Oke, Nah, baik. metodenya dari PIM 4 ke 3 ini lain kayaknya. Ya, betul, Pak. Oke. Baik, thank you, Pak Alek. Ternyata kita udah 3 kali ketemu ini ya, Pak Tiga Alek. kali ketemu, Pak. Saya sudah, Dari Prajabatan, PIM4, kemudian sekarang PKA. Ya, ya, betul, Pak. Di 2012 saya sudah menjadi Widaiswara. Ya. ya, oke. Oke, thank you, Terima kasih, Pak. Pak Alek. Ya, memang wajar, Pak Alek, kalau kalau bingung karena dari Prajabatan, kemudian PIM4 kemarin kita belajarnya klasikal, full Ya, klasikal, ya, Pak ya. Alek. Ya, jadi kita datang ke lembaga diklat, peserta datang ke lembaga diklat, kemudian duduk yang manis, gitu ya, duduk, gitu ya. Malahan waktu Prajabatan ada tenteronya ya, Pak ya. Ya, siap, oke. Iya, oke. Thank you, Pak Alek dari Muratara. Ya, DLH, Pak ya? ya, siap, Pak. Ya. DLH, iya. Sebelumnya selanjutnya Pak Taufik Hidayat. Silakan Pak Taufik Hidayat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi bagi semua. Mhm. Izin Pak, dalam sinkronus, dalam Mhm. sinkronus ini saya juga masih bingung, walaupun Mhm. dalam metodenya metode blend, gabungan kan, Ya, gabungan. betul Biasanya Pak. klasikal gabung, yang Mhm. kelompok-kelompok satu apa itu coach. Mhm. Jadi sekarang masuk kelompok satu, kelompok dua, jadi bingung Pak. Tidak Iya. sinkronusnya, dalam sinkronusnya. Kemudian Mhm. dalam asinkronus pembelajaran, karena ini Mhm. umumnya berbentuk apa tuh kita WA kadang-kadang bentuk dalam Mhm. WhatsApp. Jadi bingung dalam bentuk itu apa mau disampaikan dengan WA saja dapat pendapat dalam mengisi materi. Oke. Jadi ada yang tertumpu pada satu orang yang membebanin, yang lainnya mengamalkan. Itu saja Pak pengalaman saya dalam sinkronus dan asinkronus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Taufik. Jadi benar Pak Taufik ya. Kalau asinkronus itu kita belajar mandiri dan itulah gunanya dibentuk kelompok-kelompok kecil ini. Ya, jadi kalau dibentuk kelompok kecil pemahamannya lebih lebih mendalam ya. Oke, jadi seperti yang saya katakan kemarin nanti untuk khusus untuk ini saja Pak, agenda 1, 2, 3 di daring ini. Nanti agenda keempat digabung jadi satu angkatan. Kenapa? Karena agenda 4 itu berbicara tentang aktualisasi kepemimpinan kinerja. Nanti biar satu pemahaman. Karena biasanya kalau di kelompok ini kadang-kadang gaya mengajarnya berubah, berubah juga berbicara tentang konsepsi itu sendiri. Kadang-kadang apa yang disampaikan oleh tutor itu karena gayanya berbeda atau caranya kadang-kadang
kita memahaminya agak bingung dan sehingga ada takutnya terjadi miskonsepsi. Makanya untuk agenda keempat nanti akan digabung jadi satu. Itu Oke, Pak makasih ya. Taufik dan yang lainnya ya. Jadi ini kita batas oleh kita saja. Dan untuk belajar asinkronusnya menurut Pak Taufik ya agak bingung ya Pak Taufik ya. Tapi Pak Taufik sudah mengirimkan juga di WA ya ke saya backupnya ya, backup tugasnya. Ya, Oke. Baik, terima kasih Pak Taufik. Terima kasih dua. kita cukup perwakilan dua orang saja ya, ada Pak Alek dan ada Pak Taufik yang bercerita tentang pengalaman belajar hari ke-13, itu baik sinkronus maupun asinkronus. Nah, oke, sebelum kita lanjutkan, saya akan memberitahukan dulu, ternyata di tugas individu itu masih ada dua orang yang belum mengumpulkan di Google Classroom. Kalau untuk di WA nggak apa-apa ngumpulnya telat di atas jam 23.59. Tapi kalau untuk di Google Classroom sudah saya kasih limit waktu di atas jam 23:59. Ada dua orang yang belum mengumpulkan tugas individu dan untuk tugas kelompok kalau tidak salah ada 4. Tadi saya cek tadi. Ya, oke. Jadi ini kenapa saya buat waktu seperti ini ya untuk penertiban saja, biar tertib ya. Oke, jadi izin saya perlihatkan sedikit siapa yang sudah mengumpul, siapa yang sudah yang belum ya. Oke. Nah, tugas asinkronus hari ke 13 ya, yang individu. Nah, yang individu itu dua orang yang belum mengumpulkan. Tugas individu ada dua orang yang belum mengumpulkan, ya. Oke. Ya, Pak Heru dan Bu Marlinda. Mohon maaf Pak Heru dan Bu Marlinda. Kemudian untuk tugas kelompok ada 4 ya, ada 4 yang belum mengumpulkan ya, yaitu ada Pak Alexander, Bu Dr. Dianti, Bu Marlinda dan Bu Yuni. Ini belum diserahkan ya. Ya, mungkin karena pengiriman telah ditutup kemarin itu ya, sudah saya tutup. Kemarin itu sudah ditutup jam 23.59 dan ini yang sudah mengumpulkan tugas kelompok. Seperti saya katakan kemarin, tugas kelompok itu bahan yang dikumpulkan itu sama tapi pengumpulannya perseorangan. Karena saya akan memberikan nilainya itu perseorangan. Jadi walaupun tugas kelompok saya akan memberikan nilai perseorangan, ya. Oke, kayak seperti ini kan, seperti yang kemarin itu yang tugas individu, tugas kelompok seperti ini. Nah, ini mereka mengumpulkannya sendiri-sendiri. Nah, ini baru 5 yang saya nilai nih. Ya. Oh, Oke, nah, iya, nanti akan ada maaf. nilainya di sini. Saya akan berikan nilainya di Oh sini. iya, iya. Jadi Maaf, ini Pak. nilainya bisa lihat. Kenapa Bu Dianti? Tak kirain kalau kelompok hanya satu orang, jadi miss di sini Oh iya, sayanya. untuk kelompok dikumpulkan semua Iya. Bu. Dikumpulkan per Oh, gitu. perangan. Jadi walaupun Iya, iya, bahan yang iya. dikumpulkan itu hasil diskusi kelompok sama, tapi yang dikumpulkan per orang kayak ini nih. Nih. Nah, ini. Oh, iya, iya, iya. Ya, Maaf, ini yang sudah Bapak, saya saya kasih nilai nih. miss. Yang dibebaskan ini Iya, iya, artinya yang belum iya, iya, yang terlambat. Jadi ini sudah kasih nilai. iya, iya, Ya, kemarin kelompok 1 sudah saya kasih nilai. Ya, jadi iya, iya. nanti panitia narik nilainya dari sini nanti untuk nilai Oh, e-learning dari iya. sini dia. Jadi dia tidak menanyakan lagi ke ini. Dia tidak menanyakan lagi ke Oh, kami pengajar, tapi dia cukup menariknya dari Google Classroom. Jadi kalau tidak mengumpulkan, khawatirnya nanti nilainya kosong nanti ya. Sedangkan iya, Bapak. sama. Izin Pak, sudah 2 kali kelompok nggak dikumpul, kirain cukup perwakilan aja satu orang. Iya, Iya, oke. miss. Nah, apa-apa. Kayaknya missnya. Untuk hari ini saya buka kembali. Oke, saya buka kembali hari ini di hari ke-13 ya. Yang kemarin ya. Yang kemarin saya buka kembali untuk tugas individu bagi yang belum ngumpul. Ya, saya kasih kesempatan nih, saya buka kembali kuncinya. Kemudian untuk yang kelompok juga saya kasih dispensasi. Ya, tapi untuk hari Oke. ini tolong diperhatikan. Ya. Nah, Iya, gitu ya. siap, Bapak. Siap, Bapak. Nah, Maaf. Jadi pembelajaran Bapak Miss nanti itu, ini. silakan Pak. dikumpulkan yang belum. Yang Komunikasi. ditugaskan Ya, ini ada yang siap. belum. Yang diserahkan ini yang sudah menyerahkan. Ini 6 orang Iya, sudah iya, menyerahkan. iya. Ada Pak Oh, iya. Afendi, Pak Eko, Pak Heru, Pak Irfan, Pak Irwan, Pak Taufik itu sudah menyerahkan. Oke? Siap, Bapak. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke kegiatan kita yang kedua. Setelah kita berbagi pengalaman, maka kegiatan kita yang kedua itu paparan tugas asinkronus kemarin. Ya,
paparan tugas asinkronus kemarin. Ya. Oke. Jadi setelah Bapak Ibu bercerita pengalaman belajar di agenda kedua, hari ke-13, sekarang kita masuk ke paparan tugas individu, tapi sebelumnya, nah kita teka-teki dulu ya. Boleh ya? Iya, konsentrasi. Jadi konsentrasi. Saya punya teka-teki. Ya, kemarin saya di angkatan 1, terakhir pertemuan agenda keempat, kami malah mereka nagih. Coach, mana teka-tekinya, Coach? Kata. Tuh, kata saya. Iya. Oke, baik. Teka-tekinya, kata kuncinya harta yang paling berharga atau harta yang berharga. Ini situasinya Bapak Ibu ya. Jika satu coklat dan satu coklat ada satu warna coklat ditambah dengan satu warna coklat dicampur, maka jadinya warna ungu. Jika ada satu warna ungu dicampurkan kembali dengan satu warna ungu, maka jadinya warna hijau. Pertinyi-inyi. Nah, pertanyaannya, jika satu biru dicampurkan dengan satu biru, maka jadinya warna apa? Silakan dituliskan di kolom chat. Waktunya 1 menit dari sekarang. Silakan. Nih, biasanya ibu-ibu nih gercep nih. Kalau untuk teka-teki ini biasanya ibu-ibu nih gercep nih, cepet ya. Oke, silakan dituliskan di kolom chat. Tuliskan warnanya saja ya, warnanya. 10, 8, 9, oh terbalik ya. 9, 8, 7, 6, abu-abu Pak Irwan, belum Pak Irwan. 5, 4, 3, 2, 1, go. Stop, Pak Alek jawab biru. Waduh, Pak Alek belum move on dari warna biru ya. Pak Irfan hitam, Pak Taufik biru. Oke. Bu Dianti kuning. Aduh, Bu Dianti senang yellow ternyata ya. Pak Taufik belum move on juga dari biru. Pak Irfan senang yang hitam-hitam nih. Baik. Nah, Bapak Ibu, coba lihat di kata kuncinya, harta yang berharga. Kemudian lihat di sebelahnya itu gambar apa itu? Koin. Gambar uang kan? Oh, buang ya, buang. Nah, Bapak Ibu, uang 5.000 warnanya apa? Uang 5.000 Kuning ya. warnanya apa kalau uang 5.000? Coklat. Kuning. Coklat. Kalau 5.000 Coklat. ditambah 5.000 jadi berapa Bapak, Ibu? 10.000. Merah. Warnanya apa? 10.000. Merah. Ungu. Ungu. Nah, itu. Oke. Untuk Uang. jauh jawabannya. Jadi jawabannya jika biru Merah. ditambah dengan biru maka jadinya warna Merah. 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 Iya, karena biru 50. 100.000. Oh iya, 100.000 ya Pak Irwan ya. Oke. Sudah saya kasih gambarnya secara tersirat itu, Iya, gambar iya. uang itu. Iya. Makanya kata saya, biasanya ibu-ibu gercep nih kalau saya kasih teka-teki ini nih. Iya. Iya, karena ibu-ibu biasanya bendahara kan? Iya, bendahara, Pak. Iya, Lihat yang bendahara. merah-merah segar ya, Pak. Bendahara di rumah ya Pak Irwan ya. Iya. Heeh. Tapi itulah pas kita nak minta lagi harus ngajukan dulu Pak ya. Nah, juga proposal. Iya, Syarat, ngajukan Pak. Panjang proposal. urusannya. Syaratnya banyak juga, Pak. Iya, syaratnya. Pengalaman kayaknya. Curhat. Pengalaman Pak Irwan itu. Iya. Sama, Pak. Itu pura-pura aja itu, Pak. Pak, yang Iya, lain tuh. malu ya Pak Irwan. Malu-malu aja, Pak. Tapi Pak Alex sama Pak itu, Pak. Yang Iya. ceweknya diam kayaknya. Kayaknya bener. Oh, kali ibu-ibu dia benar ya Pak ya. Benar. Oke, baik kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang kita akan paparan tugas kelompok, presentasi tugas kelompok Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu presentasikan tugas kelompok ya. Nanti kalau misalnya waktu tidak memungkinkan, mungkin tidak semuanya kita presentasikan, baik tugas kelompok maupun tugas individu, mengingat efisiensi waktu, karena hari ini ada satu materi yang akan saya sampaikan
dan ini berhubungan dengan tugas hari ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, sekarang waktunya Bapak Ibu untuk mempresentasikan tugas kelompok. Iya, oke. Kita ada kelompok dulu ya. Di kelompok kita ada 3 kelompok kemarin. Kelompok 1 ada Pak Alek, Pak Eko, Pak Irwan, Bu Yuni. Kelompok 2 ada Pak Apendi, ada Pak Heru, Bu Marlinda. Kelompok 3 ada Bu Dr. Dianti, Pak Irfan, dan Pak Taufik. Iya. Jadi kita presentasinya gimana Bapak Ibu? Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Karena kelompok 1 ini biasa terdiri 4 ini. 4 anggota. Biasanya 4 kepala itu lebih bagus dari 3 kepala. Betul nggak? Iya. Iya, hasil pemikiran 4 orang biasanya lebih bagus dari pemikiran 3 orang. Ayo buktikan kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan Pak Alek, Pak Eko, Pak Irwan, dan Bu Yuni. Silakan. Siapa yang jadi moderatornya? Bu Yuni. Saya moderatornya Pak. Mana Pak Eko? Ya, boleh Pak. Silakan Pak. Oke. Nah, Yang Assalamualaikum. penyaji siapa penyaji? Pak Eko. Pak Eko penyaji. Asrot itu asisten sorot, bagian tukang tayang-tayang. Nah, kalau di LCD itu kan ada yang sorot. Nah, itu asrotnya itu. Kayaknya Bu Yuni kayaknya. Bu Yuni asrot. Oke, Atau silakan. Pak Buya jadi. Oke, silakan. Nah, Bu Yuni sudah asrot tuh. Sudah menayangkan. Ya, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. saya selaku moderator ditunjuk secara aklamasi oleh kawan-kawan. Eh, Hari ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan tugas kami. Mungkin di sini kami tugas kami ini nggak sempurna karena kemarin kami buru-buru juga mengerjakannya Pak. Karena benar kata Pak Taufik tadi kami via WA. Bahkan saya ditelepon Pak Eko pun nggak saya angkat karena waktunya agak malam. Ya. Oke. Mungkin untuk Pak Eko kami persilakan untuk mempresentasikan tugas kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin Pak, sebelumnya terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebenarnya ini yang buat Ibu Yuni. Ibu Yuni yang buat, saya Iya, Pak. Dikirain bisa Pak Eko aja yang ngirim kemarin tuh, nggak taunya. Ibu Yuni yang buat, cuma nomor-nomorin saja Pak. Ternyata Ibu Yuni nggak begitu. Di classroomnya nggak begitu. Pak Ibu ini ya kan. Iya. Sedikit Pak kami sampaikan ya untuk strategi komunikasi sektor publik. Maaf Pak kalau ada kurang-kurangnya. Ya lanjut. Pendahuluan pada era globalisasi saat ini keberhasilan suatu organisasi pemerintah atau swasta dalam mencapai tujuan organisasi tergantung bagaimana berkomunikasi dengan baik secara internal maupun eksternal. Jadi baik dari keluar maupun ke dalam Pak. Dengan adanya komunikasi organisasi yang baik oleh pihak pimpinan akan meningkatkan motivasi kerja serta penghasilan produktivitas yang baik. Maka pegawai dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi terhadap kantor. Pasti itu Pak. Ya lanjut. Analisis masalah dan akar masalah. Akar masalah dari penelitian ini yaitu pada komunikasi organisasi pimpinan dalam memotivasi para pegawai kantor, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal merupakan komunikasi dari pimpinan ke bawahan dan ke bawahan dan bawahan ke pimpinan. Ini komunikasi dua arah, Pak ya, berarti ya. Kemudian peran pemimpin ke pemimpinan, berkembang atau tidaknya suatu organisasi tergantung kemampuan dan kebijakan pimpinan dan dalam berkomunikasi dan alat yang digunakan. Oleh karena itu, pemimpin harus menjalankan fungsinya sesuai dengan yang direncanakan. Harus ada rencana baru kita jalankan. Itu maksudnya Pak. Maka dari itu perlu adanya strategis komunikasi dan merupakan panduan dari perencanaan komunikasi.
dan manajemen. Untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan. Dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi. Ya, pedoman dan membantu Pedoman. komunikasi antara pimpinan dan pegawai. Maaf Pak, agak sedikit kelihatannya agak kecil ini. Ya. Satu, seluruh saluran yang digunakan dan informasi yang dikirimkan hendaknya yang betul-betul dikenal oleh pimpinan dan pegawai. Apa? Dua, pimpinan hendaknya tahu persis apa yang ingin dicapai dengan komunikasi itu. Tiga, garis komunikasi hendaklah langsung dan Sependek mungkin. mungkin. Sorry, mohon dibantu Bu ya. Komunikasi manusia tidaklah pasti dan hendaklah pimpinan perlu berusaha jika itu jelas dan konsisten. Batas waktu adalah penting. Suatu informasi mungkin disampaikan terlalu cepat atau terlalu lambat dari jangkauan waktu yang diperlukan oleh pegawai. Ini yang biasa kita alami, Pak. Kita mendapat informasi hari ini dan harus dilaksanakan juga hari ini. Kadang ada yang sejam batas waktu yang disampaikan, kita informasinya baru dapat. Ini yang sering kita alami. 6. Penting dipahami kapan dan di mana informasi didistribusikan. Untuk itu pemimpin perlu mengetahui tingkah laku yang unik dari pegawainya. 7. Waktu yang diperlukan oleh pegawai. 8. Penting dipahami kapan dan di mana informasi distribusi. Untuk dipimpin perlu mengetahui tingkah laku yang unik dari pegawainya. Lanjut. Analisis kepentingan pengaruh stakeholder. Dalam tugas ini didefinisikan stakeholder yang diberikan langsung maupun tidak langsung dalam peningkatan kinerja dan produktivitas kerja pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Itu ada dua, yaitu internal dan eksternal. Stakeholder yang berasal dari dalam, stakeholder yang berasal dari luar. Lanjut. Adapun strategi dalam penjalinan hubungan antara stakeholder untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja melalui pendidikan dan pelatihan teridentifikasi dalam 3 hubungan, yaitu hubungan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama. 1. Penjelasannya Pak, komunikasi merupakan bentuk hubungan yang penting dijalani oleh para stakeholder. 2. Koordinasi merupakan hubungan antara stakeholder yang paling banyak ditemukan di lapangan. Kerjasama merupakan bentuk hubungan yang dilaksanakan oleh stakeholder yang dilandasi oleh hak dan kewajiban. Kontribusi antara pihak berupa dukungan yang diperlukan dalam program pengembangan pendidikan dan pelatihan. Itu Pak yang dapat kami sampaikan. Mungkin rekan-rekan sekalian dapat memberikan masukan. Kami persilakan. Terima kasih Pak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Alek dilanjutkan sesi tanya jawab. Ya, baiklah. Itulah tadi paparan dari Pak Eko. Kawan-kawan yang ingin berkomentar silakan Pak. Mungkin kasih masukan atau perbaikan atau pencerahan pun nggak masalah Pak, karena kami juga buatnya buru-buru itu Pak. Silakan kawan-kawan semua. Ya, harga grosir itu. Ya, perwakilan saja kelompok 2 dan kelompok 3, satu orang. Silakan. Sudah diberi kesempatan sama Pak Alex selaku moderator. Saya rasa sudah jelas semua Pak mereka. Pak Buya ini ketawa-ketawa terus Pak Buya nih Pak. Bukan Pak Alek. Dua kemungkinan Pak Alek kalau diam tuh Pak Alek. Kemungkinan pertama setuju, kemungkinan kedua itu bingung. Bingung ya. Ya, mudah-mudahan kemungkinan pertama ini ya. Amin. Atau bingung yang menyampaikan Pak. Bingung terhadap yang menyampaikan kayaknya Pak. Dulu Bu Yuni waktu dilamar dulu Bu Yuni diam atau ngomong Bu Yuni, setuju atau tidak?
ketika orang tua orang tua yang sekarang jadi mertua melamar. Mangguk-mangguk, Pak. Oh, mangga atau Sama setuju ya Bu senyum-senyum Yuni? ya, setuju arti tandanya. Baik Pak Alex, silakan ditutup diskusinya. Akan saya beri komentar. Silakan Pak Alex, tutup Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak untuk teman-teman sudah mendengar paparan kami. Mungkin tolong Pak dari Pak Ariel untuk ngasih masukan terhadap tulisan kami ini. Mudah-mudahan ke depan akan jadi pembelajaran bagi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk kelompok 1 tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, sebelum saya bahas sedikit, saya sentil dulu tugas kita. Jadi tugas Bapak Ibu itu di hari ke-14 adalah gantian Bu Yuni, saya share screen Bu Yuni ya. Boleh Bu Yuni ya. Saya stop dulu screen-nya Bu Yuni ya. Oke. Baik, saya ingatkan kembali tugas kemarin. Nah, ini poinnya di sini Bapak Ibu, poinnya. Nah, poinnya di sini ya. Muncul ya. Oke. Nah, poinnya ini. Nah, jadi Bapak Ibu saya minta diserta kelompok untuk membuat analisis implementasi konsep pengembangan kompetensi ini individu ya, sorry. Individu itu. Ya, ini membuat peta jejaring kerja dan implementasinya dengan mengutamakan jejaring kerja yang ada di lingkungan kelompok peserta. Gitu. Ya, kemudian membuat peta jaring kerja, kemudian pendekatan aplikasi fungsi heterogeneous peserta kelompok, di mana yang dibuat itu adalah IDD pemanfaatan, ya, kerjasama keramahan unit, dan implementasi kerjasama. Nah, disinilah yang implementasi kerjasama, disinilah yang saya maksudkan dengan ini tadi, masukkan substansi mata kuliah, mata pelatihan komunikasi organisasi sektor publik. Nah, kalau yang 1, 2 ini lebih ke sini memasukkan mata pelatihan jejaring kerja. Jaring kerja. Iya, oke. Kemudian di sini ada juga nih poin kelima, hasil diskusi dibuat menjadi bahan tayang baik PowerPoint maupun Canva. Oke, Bapak Ibu. Nah, untuk kelompok 1, kalau kita lihat yang poin kelima ini, kelompok 1 dengan kelompok 3 sama dia. Dia hanya berbentuk PDF ya, yang dikumpul GC, yang saya lihat di GC ya. Yang berbentuk bahan tayang itu kelompok 2. Kelompok 2 sudah berbentuk bahan tayang yang dikumpulkan oleh kelompok 2. Kemudian itu dari segi yang ini ya, dari segi hasil diskusi. Kemudian untuk dari segi substansi tugas ya, untuk substansi tugas saya lihat dari 3 kelompok yang saya kasihkan tugas, kayaknya kelompok 2 yang mendekati. Kelompok 2 yang mendekati. Ya, kelompok 2 yang mendekati. Oke. Nah, ini saya sudah buka kelompok 2. Nah, ini jadi dia mendekati. Pertama di kelompok 2 ini dia berbentuk PowerPoint ya. Oke. Oke, dia berbentuk PowerPoint, nah, walaupun dia juga ada bentuk PDF-nya ada di sini. Nah, tapi karena saya minta itu bentuk PowerPoint, maka ada dibuatnya bentuk PowerPoint. Di kelompok 2 ya, ada PowerPoint. Itu dari segi petunjuknya, poin kelima. Kemudian dari segi substansinya, kelompok 2 juga sudah masuk ke sini. Sudah ada dia membangun jejaring kerja. Bagaimana membangun jejaring kerja? Nah, bagaimana membangun jejaring kerja di sini, ya? Dan kita lihat juga di sini masih pendekatannya, cuma yang belum kelihatan di sini masalah komunikasinya belum kelihatan. Bagaimana membangun komunikasi antar multi stakeholder. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, dan ya kita kembali ke kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 saya lihatnya yang PDF saja yang di Google Classroom. Nanti saya bahas satu-satu kelompok 2 dan kelompok 3 juga ya. Oke. Nah, untuk kelompok 1 dia ada hal positif di sini yang saya lihat, yaitu pertama dia ada ini ya, dia ada masalah yang diangkat. Nah, ada masalah yang diangkat ya, dan masalah itu ya benar sekali karena kita kelompok ambil di salah satu unit kerja dari anggota kelompok. Cuma saya bingung masalah ini di Musirawas Utara atau di Musi Banyuasin nih. Karena ada 2 tempat ini.
Ya, permasalahannya ada di Muratara, akar permasalahan Oh, ada di Musi Banyuasin. Itu makanya saya bingung. Ini kok ini ya permasalahannya di Muratara, tapi akar marah nanti orang Musi Banyuasin. Emang kami yang menyebabkan masalah di Muratara katanya gitu ya. Oke, ya. Jadi saya bingung tadi kok ada dua tempat gitu ya, dua lokus ya. Ambil satu saja. Ya, ambil satu saja. Jadi dia sudah ada permasalahan, ada akar permasalahan, dan juga dia memasukkan juga di substansi mata pelatihan pertama kepemimpinan transformasional, walaupun tidak saya minta untuk dimasukkan di diskusi kelompok, itu di tugas individu. Oke, ya. Oke, kemudian dari sini ada strategi. Nah, cuma yang saya belum lihat ini. Oke, itu tidak mungkin strategi itu muncul kalau dia tidak kita analisis itu permasalahan. Nah, oleh karena itu, ketika dia membuat analisa masalah di sini, ya, identifikasi dulu dari permasalahannya apa. Identifikasi dulu dari permasalahannya apa, kemudian baru dianalisis, tentukan masalah prioritasnya apa, baru nanti dari masalah prioritas tentukan penyebabnya, dan juga nanti baru akan dapat strategi apa, ya, atau perubahan apa yang akan kita lakukan. Nah, gitu. Ya, oke. Kalau kita di sini strategi komunikasi katanya. Oke. Kemudian untuk rumusan masalah. Kalau kita menyebutnya isu sama aja sih sebenarnya. Rumusan masalah atau rumusan isu, Bapak Ibu ya semuanya ya, hindari menggunakan kata tanya. Hindari menggunakan kata tanya bagaimana. Ya, tapi dia berbentuk pernyataan yang mengandung unsur negatif atau yang mengandung permasalahan bermakna negatif. Nah, gitu, mengandung unsur permasalahan bermakna negatif. Misalnya begini, kelompok satu ini mengambil bagaimana strategi komunikasi organisasi untuk dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai misalnya. Oke, gitu ya. Jadi bagaimana strategi komunikasi. Nah, kita anggap saja bahwa strategi komunikasi itu sudah ada, ya. Strategi, Waalaikumsalam, itu ada tamu tuh. Ya, kita anggap saja bahwa strategi komunikasi itu sudah ada gitu. Oke, tetapi belum berjalan secara maksimal. Makanya rumusan masalahnya itu kita ganti. Jadi kalau kita buat bagaimana strategi, kita hanya mengusulkan gini loh strateginya gitu, ya. Nah, tapi kalau kita buat pernyataan yang bermakna negatif dan mengandung masalah, ya, maka itu bisa menjadi isu atau rumusan masalah. Jadi kita anggap saja bahwa sudah ada komunikasi di sini misalnya di lokus ini ya di BKPSDM Muratara sudah ada komunikasi. Tapi menurut kita komunikasinya itu belum berjalan secara maksimal. Maka rumusan isu atau masalah itu seperti ini, ya. Oke, misalnya rumusan masalah seperti ini misalnya. Penerapan strategi komunikasi organisasi dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Kepegawaian ya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musirawas Utara belum maksimal atau belum optimal. Nah, gitu. Ya, jadi kita menggunakan kata belum, jangan menggunakan kata tidak. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan kata tidak, kesannya kita memvonis, menjudge, ya. Kalau kita katakan tidak optimal, tidak maksimal, artinya kita menjudge, menyalahkan, udah benar gitu ya. Tapi kalau kita katakan belum, makna yang tersiratnya itu sudah ada upaya, tapi belum optimal gitu, belum mencapai seperti keinginan gitu, atau persentase pencapaiannya belum seperti yang kita targetkan. Makanya kita gunakan kata belum, belum. Atau bahasanya boleh kita balik. Belum optimalnya penerapan strategi komunikasi organisasi bla 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 bla. Nah, gitu. Jadi bisa di depan, bisa di belakang, Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Oke. Baik. Itu untuk kelompok satu. Jadi untuk kelompok satu sudah ada permasalahannya. Juga kok strategi komunikasinya ada juga kayaknya di sini tadi saya lihat ya tentang komunikasi ya. Oke. Nah, ini ada nih ya, ada di sini. Tapi yang belum kita lihat itu gimana jejaring kerjanya, membangun jejaring kerjanya ya.
Ya, seperti yang saya lihat kaitkan dengan substansi di modul jejaring kerja. Oke, baik. Itu untuk kelompok 1. Kita langsung saja ya, kelompok 2, kelompok 3. Enggak apa-apa, enggak paparan ya. Langsung saya kasih komentar saja ya, kelompok 2, kelompok 3 gimana? Atau mau paparan kelompok 2, kelompok 3? Nggak usah Pak, kasih Oh, masukan aja dari kasih Bapak. masuk aja ya, Dok ya. Oke, siap. Setuju, Pak. Baik, kelompok 2 dulu. Nah, kelompok 2 tadi saya katakan hal positifnya adalah dia sudah ada jejaring kerja. Artinya dia sudah menentukan stakeholder. Dalam jejaring kerja itu kan kita menentukan stakeholder. Ya, stakeholder itu bisa orang atau organisasi. Bisa orang atau organisasi yang mempunyai kepentingan terhadap perubahan yang akan kita lakukan atau perubahan yang kita lakukan, yang punya kepentingan. Kepentingan di sini dalam tanda petik punya pengaruh dan mengambil manfaat. Nah, gitu. Jadi stakeholder itu orang atau organisasi yang berpengaruh dan mengambil manfaat dari perubahan yang kita lakukan. Ada dua dia, pengaruh dan manfaat, gitu ya. Nah, di kelompok 2 itu sudah ada jejaring kerjanya. Nah, di sini katanya yang ini kan karena kelompok 2 ini mengambil lokusnya, kalau kelompok 1 tadi BKPSDM ya. Kalau kelompok 2 ini ngambil lokusnya Diskominfo ya. Ya Pak Apendi ya. Iya, Pak. Oke. Nah, maka di sini untuk Kominfo ini kan jadi lokus ya. Nah, itu bisa dimasukkan bidang-bidangnya. Bidang-bidang apa yang ada di Kominfo. Itu namanya internal, stakeholder internal. Ada berapa bidang? Misalnya di sini kita ambil lokusnya Pak Apendi. Pak Apendi di Kominfo Lubuk Linggau. Ada berapa bidang di sana Pak Pen? 4 Ada bidang, 4. Pak. Ada 4 4 ya. ya? Iya, Pak. Maka di sini Pak Apendi bisa sebutkan bidang 1, bidang kedua, bidang 3, bidang apa nama bidangnya kan? Nah, itu namanya internal, stakeholder internal. Nah, untuk yang eksternalnya ini dia masuk ke organisasi, Dispenda katanya kecamatan. Oke, jadi untuk membangun jejaring kerjanya ya, maka Diskominfo ini ya, terutama ini karena ini lokusnya tempat Pak Pendi, kita fokusnya ke bidang persandian. Pak Pendi kan kabid persandian. Nah, gitu. Iya, Pak. Maka tentu saja dalam bekerja, Pak Apendi kan membutuhkan masukan atau juga ada pengaruhnya atau bidang-bidang lain juga bisa mengambil manfaat dari perubahan yang Pak Pendi lakukan di bidang persandian. Maka di sini tadi masukkan bidang yang ada di Diskominfo. Itu namanya internal dalam satu organisasi Diskominfo. Nah, eksternalnya Dispenda. Nah, yang saya tanyakan sekarang ini kalau Dispenda ini oke. Nanti kan Pak Apendi yang lebih tahu ya yang punya perubahan ini yang lebih tahu ya. Nah, kalau menurut Pak Afendi dari kelompok 2 ini apakah semua bidang yang ada di Dispenda itu akan punya pengaruh dan kepentingan terhadap rencana perubahan Pak Afendi ini? Gimana Pak Pen? Nah, kalau dia ada semua, maka Pak Afendi tuliskan, kelompok 2 ini tuliskan semua bidang yang ada di Dispenda. Bidang ini, bidang ini, bidang ini gitu. Oke. Nah, kalau dia misalnya, oh saya kayaknya punya yang pengaruh itu kadisnya langsung ya, kadisnya tuh bisa saja dibuat seperti ini, Dispenda gitu. Ya. Nah, gitu. Oke. Kemudian yang ketiga itu kecamatan. Stakeholdernya kecamatan, dia membangun jaringan dengan kecamatan. Nah, ini juga masih terlalu umum, Pak Pendi. Pertanyaan saya, apakah semua kecamatan, karena ini ngambil lokusnya Kota Lubuk Linggau ya, apakah 8 kecamatan yang ada di Kota Lubuk Linggau itu punya pengaruh dan kepentingan terhadap rencana perubahan yang akan dilakukan di sini, di Diskominfo ini, di bidang Pak Pendi, bidang persandian. Nah, kalau memang dia punya, oke, bisa kita masukkan kecamatan misalnya yang ada dalam kota wilayah Lubuk Linggau, dalam wilayah kota Lubuk Linggau gitu. Tapi kalau menurut Pak Pendi, oh yang berpengaruh ini cuma di timur misalnya, timur 1, timur 2 dengan barat. Nah, maka dibuat saja kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, kemudian Barat 2, seperti itu. Jangan Ya. kemana-mana. Oke, nah itu. Nah, itu kalau kita menuliskannya organisasi. Tapi kalau kita menuliskannya ke personal, jangan dituliskan namanya, tapi jabatannya. Jadi misalnya
ambil kecamatan misalnya. Jadi dia katakan misalnya nama kecamatan Timur masih Pak Wahyu Lindra ya, Pen ya, Timur 1 Pak. Masih Pak Wahyu. Nah, jadi tidak perlu nanti kelompok ini misalnya Pendi menuliskan oke stakeholdernya Wahyu Lindra. Enggak, nama tapi langsung camat Lubuk Linggau Timur 1. Jadi siapapun orangnya yang menduduki camat dia terlibat. Karena kita tidak tahu, siapa tahu ya ada pergeseran gitu kan, begitu kita perubahan kita sedang berjalan berubah. Nanti begitu kita berkomunikasi atau berkoordinasi dengan misalnya camat Lubuk Linggau Timur 1, dia lihat, wah ini bukan saya, ini masih nama camat lama. Tapi kalau kita buat camat Lubuk Linggau 1 artinya jabatannya kita maksudnya. Gitu ya. Oke. Jadi ini sudah bagus, sudah memenuhi untuk jejaring kerja. Untuk jejaring kerja aja tuh ya kelompok 2. Oke. Kemudian dari yang kedua strategi komunikasinya. Nah, ini juga ada nih ya. Ini kerjasama yang di ini kan. Kerjasama yang di ini ada kira-kira ada 3 lah gitu. Kira-kira ada 3 ya Pen ya. Oke. Nah, ini ada pendekatan. Nah, ini bisa masuk ke strategi komunikasi. Nah, untuk strategi komunikasinya sudah bisa masuk ke sini, cuma akan lebih bagus lagi kalau dia langsung terarah. Strategi komunikasi yang dibangun itu bagaimana? Nah, gitu ya. Oke, gitu. Jadi dia langsung terarah. Itu ya. Jadi sudah ada tapi belum terarah untuk organisasi. Artinya sudah 2 yang dipenuhinya ya. Sudah 2 yang dipenuhi oleh kelompok 2 ini. Ada jejaring kerja ada yang ditampilkan, komunikasinya dengan jejaring kerja dengan stakeholder yang terlibat juga ditampilkan oleh kelompok 2 ini ya. Nah, ada kelemahannya. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya di sini Pen dan yang lainnya di kelompok 2 ya Pak Pendi, siapa lagi anggota tadi ya. Nah, di sini ini kan terlalu banyak nih kerjasamanya nih. Nah, ini kita fokuskan saja ke satu. Ya, apakah sistem pajak digital, apakah edukasi digital pajak, atau integrasi data keuangan. Oke. Nah, oleh karena itu, ya di sini kita harus tentukan dulu isunya apa. Ya, ini fokusnya ini namanya fokus ya, sistem pajak digital. Nah, sekarang isunya apa yang ada di sistem pajak digital itu? Misalnya yang simpel saja, belum optimalnya pengaplikasian sistem pajak digital, misalnya seperti itu. Nah, atau misalnya edukasi digital pajak. Nah, misalnya kan belum belum banyaknya apa gitu ya, edukasi tentang atau belum tersedianya media edukasi digital pajak. Kemudian integrasi data keuangan, misalnya belum terintegrasinya data keuangan dengan apa gitu. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, maka ini kan terlalu banyak. Kita fokus saja ke satu perubahan. Maka kita ambil di antara 3 ini, kita analisis dari 3 isu tadi, kita tentukan satu isu prioritas yang akan kita selesaikan. Kita lakukan perubahan. Nah, gitu. Ya. Oke. Itu aja kelemahannya. Ini sudah ada fokus tapi kelemahannya belum ada belum ada isunya, masalahnya, analisis. Ya. Oke. Ya. Selanjutnya dan memang ya belum saya lakukan analisis, enggak apa-apa karena untuk tugas hari ini yang ada analisisnya ya. Untuk tugas hari ini yang ada analisisnya. Terutama tugas individu ini ada analisisnya. Nanti akan saya jelaskan juga tentang sedikit tentang analisis. Nanti di agenda keempat saya ulang kembali di pembahasan konsepsi aksi perubahan kinerja organisasi. Ya. Oke. Baik. Kemudian untuk kelompok 3, nah, kelompok 3 ini sama dengan kelompok 1 ya. Iya. Dia bentuk PDF dari segi metodologi penulisannya ya, bentuk PDF. Walaupun mungkin ada bahan tayangnya untuk persiapan, tapi karena tidak dikirim ke GC ya, jadi saya belum lihat gitu ya. Nah, kalau kelompok 2 tadi kan ada 2 dibuat, dia ada yang bentuk PDF, ini PDF dia dengan bahan tayang. Oke, baik. Kita lihat di sini kelompok 2 masih menambahkan konsep kepemimpinan transformasional ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat secara global dulu, secara global. Nah, ini permasalahan sudah ada ini. Permasalahan sudah ada. Oke. Nah, cuma di sini ini memang mengandung unsur permasalahan tapi belum fokus. Maksud saya ada beberapa yang belum fokus. Misalnya gini. Misalnya nih,
mana tadi? Nah, ini. Tidak mampu dalam penyelesaian masalah. Nah, ini yang dihindari, nanti jangan gunakan kata tidak ya. Oke, gunakan belum atau kurang. Kalau kurang kan artinya sudah ada kurang gitu ya. Oke, tapi jangan bicara tentang kemampuan, nanti indikatornya agak susah kalau kemampuan itu. Bisa saja yang dengan saya pemahaman misalnya. Jadi bisa, kalau kemampuan itu kan larinya kayak ke akademik gitu ya. Kayak sekolah gitu ya. Sekolah yang formal maksudnya, bukan pelatihan seperti kita ini. Ya, walaupun kita juga namanya sekolah kalau saya menyebutnya. Jadi gunakan saja yang pemahaman. Ya, jadi misalnya kurangnya pemahaman atau masih rendahnya pemahaman. Nah, gitu. Ya. Oke. Tetapi di sini ininya ini nih masalah apa? Ini langsung tembak ini, masalah apa? Ya. Misalnya belum optimalnya pemahaman atau kurangnya, lebih enak belum optimalnya ya, atau belum ya, kurangnya pemahaman petugas dalam apa misalnya dalam pemberian pelayanan rawat jalan. Seperti itu misalnya. Kalau ini rumah sakit ya, rumah sakit bukan ini loh. Coba saya lihat dulu. Saya kalau ini di rumah sakit ya, kayaknya nih yang Bu Dayani nih ya, Bu Dianti, sorry, Bu Dianti kayaknya. Nah, jadi langsung tembak saja Bu Dianti kemana? Yang lainnya ya di kelompok. Langsung tembak saja. Jadi misalnya masih rendahnya pemahaman tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan rawat jalan. Yang kita fokus adalah pemahamannya, bukan pelayanannya. Tapi kalau misalnya fokusnya ke pelayanannya, belum optimalnya pelayanan rawat jalan seperti itu. Jadi nanti yang kita adakan perubahan pelayanannya, Bu. Tapi kalau kita katakan masih rendahnya atau masih kurangnya pemahaman petugas terhadap pelayanan rawat jalan, yang kita fokuskan adalah pemahaman petugasnya, bukan pelayanannya. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya rumusan masalahnya itu belum optimalnya pelayanan rawat jalan pasien, belum optimalnya pelayanan pasien rawat jalan RSUD misalnya. Itu ya. Maka yang akan kita fokuskan adalah pelayanannya. Oke, ya, gitu ya. Oke, dia sudah bagus kelompok 3, bagusnya sudah ada beberapa alternatif isu ya, beberapa isu yang digulirkan ke sini. Cuma ada juga prioritasnya. Nah, cuma kita ini udah bagus juga ada prioritas, cuma akan lebih bagus lagi kalau ada istilahnya, kalau dalam agama kita Islam itu asbabun nuzulnya gitu. Ya, ada asal muasalnya. Kenapa sampai di antara 10 ini yang menjadi prioritas. Gitu. Jadi ada runutnya, alur pikirnya. Kenapa yang ini menjadi prioritas? Baru dapat, kemudian baru ke penyebab. Oke, nah ini yang bagusnya. Jadi yang pemimpin, bukan pemimpin ya, bagus. Alur pikir yang kelompok 3 sudah bagus. Jadi dimulai dari ada identifikasi masalah, kemudian ada masalah prioritas, kemudian ada penyebabnya. Dan itu sebenarnya untuk tugas hari ini sebenarnya. Penyebabnya. Oke, tapi juga dia ada beberapa penyebab. Nah, di antara penyebab ini itu kayaknya tidak mungkin kita akan menyelesaikan semua dalam satu perubahan, semua penyebab. Makanya kita pilih lagi penyebab yang menjadi prioritas juga, Bapak Ibu ya. Oke, penyebab yang jadi prioritas, gitu ya. Oke, misalnya prioritas adalah misalnya tidak cocok dengan tim misalnya. Nah, misalnya seperti itu ya kita. Atau tidak hanya transparansi. Nanti setelah analisis kita dapat, misalnya ini tadi tidak cocok dengan tim misalnya. Nah, dari sini baru kita bisa merumuskan alternatif solusi. Ini kan namanya alternatif solusi, ada beberapa solusi. Nah, beberapa solusi ini akan kita pilih lagi, kita analisis lagi, sehingga nanti kita akan mendapatkan satu solusi terbaik menurut kita. Nah, solusi terbaik itulah akan kita jalankan. Oke, ya. Jadi kelompok untuk alur pikirnya sudah bagus kelompok ini, kelompok 3. Cuma yang belum itu saya lihat belum ada ininya ya. Apanya lah ini? Ada net map ya? Oh, ada, udah. Udah malah udah lebih lengkap pakai net map ya. Oh ya, boleh, ada pakai net map. Oke, dia pakai net mapnya ada. Oh, udah ada dibagi-bagi juga, udah bagus. Ya, ada langkah-langkah, sudah ada ya. Ya, langkah-langkah. Cuma yang tadi yang kelemahannya tadi, yang belum ada tadi pemilihan masalahnya. Ya. Oke, dan itu wajar karena itu untuk hari ini kita. Karena di hari ini kita fokus ke manajemen perubahan sektor publik. Nah, Bapak Ibu, nah ini kepalang sudah dijelaskan oleh kelompok 3, saya review sedikit.
Ini udah benar, ini namanya net map. Net map ini peta jaringan. Jadi peta jaringan itu kita ingin melihat bagaimana pengaruh dan kepentingannya, ya. Bagaimana pengaruh dan kepentingannya. Jadi yang ini sudah dikasih tanda. Kalau plus itu artinya pengaruhnya positif, ya. Kalau min negatif, kalau ini artinya netral. Ah, ini artinya netral. Ada keterangannya di sini belum ya? Oke, misalnya ditambah ya, tak boleh ditambah nanti di sini ya. Keterangannya belum. Dan juga udah bagus juga, dia sudah ada garis-garisnya. Makna dari garisnya ada garis koordinasi dua arah, ada garis komando. Tambah satu lagi mungkin garis hierarki, tambah satu garis hierarki. Artinya misalnya sekda kan di bawah bupati, ada hierarki di situ kan. Kemudian kemudian asisten yang membawa ini. Nah ini sekretaris. Nah ini sebenarnya hierarkinya ke sini nanti ya. Oh, kasubagnya ke sekretaris seperti itu. Ya, oke. Nah, kemudian juga ada pembagiannya. Nah, ini juga ada namanya promotor, laten, apathetic, depender. Ya, ini Bapak Ibu lihat kalau Bapak Ibu ingat belajar matematika kemarin, ini sama seperti kayak garis bilangan Bapak Ibu. Sama seperti garis bilangan. Artinya apa? Kalau dia vertikal ke sini ini 0, kita anggap saja 0, yang di sini itu positif, ke bawahnya negatif, gitu kan? Nah, kalau yang ini juga ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, yang ke atas ini yang disebut dengan pengaruhnya. Pengaruhnya. Nah, yang kan ini ke lurus ini, yang horizontal ini apa? Pengaruh dan manfaat atau kepentingan yang diambil. Izin Oke. Kuk, izin sebentar Kuk, saya mau ke kamar kecil. Oh ya, silakan. Silakan. Ya, jadi masa gini, kenapa ini promotor? Karena kalau ini positif, artinya dia pengaruhnya besar, kepentingannya juga besar. Laten masuk sini dia kan kuadran ini kan masuk ke positif, ini negatif. Artinya pengaruhnya besar, kepentingannya kecil. Yang defender ini apa ini? Kepentingannya besar, tapi ke bawah negatif, pengaruhnya kecil. Yang apatetik kecil semua, pengaruhnya kecil, ya, kepentingannya juga kecil, gitu, ya. Oke, baik. Saya rasa itu komentar saya terhadap tugas kelompok yang sudah Bapak Ibu kerjakan di hari ke-13 kemarin. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan, silakan. Ada pertanyaan, ada tanggapan? Silakan. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke paparan tugas individu ya, paparan tugas individu. Oke, nanti satu orang saja tugas individu mewakili ya. Nanti akan kita kupas yang satu orang itu, kemudian kita langsung masuk ke kegiatan kita ketiga yaitu overview. Silakan, siapa satu orang tugas individu? Kalau bisa yang di luar lokus tadi ya, tadi lokusnya ada lokusnya Bu Yuni, Bu Dianti, dan Pak Afendi. Kalau bisa bukan 3 orang itu, karena sudah dibahas tadi ya di kelompok tadi. Silakan, siapa? Siapa? Pak Taufik, Bu Marlinda, Pak Alek, Pak Irwan, Pak Heru, atau Pak Irfan? Yuk, siapa yang mau dikupas? Kupas habis. Kalau tidak ada kita undi nih. Kayak kemarin kita undi nih. Siapa? Bu Marlinda ya? Oke, silakan Bu Marlinda. Belum kedengaran Bu Marlinda suaranya. Ya, suaranya. Belum kedengaran Bu Marlinda. Tugas individu hari ke-13. Oke. Oh, Bu Marlinda belum ya? Ini kelompok ya. Bentar. Saya lihat dulu. Oh, sudah terkirim? Oke, silakan langsung saja Bu Marlinda dipaparkan Bu Marlinda. Dengar suara saya, Coach? Kenapa Bu Marlinda? Terdengar suara saya? Terdengar Bu, tapi kecil Bu. Kecil, nyaris tak terdengar Bu. Belum menyerahkan ini Bu Marlinda. Ya, belum, Coach. Dengan Pak Heru belum ya?
Oke. Atau Pak Irfan deh, Pak Irfan. Pak Irfan kayaknya udah bikin PowerPoint juga. Silakan Pak Irfan, PowerPoint-nya saja Pak Irfan. Baik, saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, Pak Irfan lanjutkan saja dulu. Saya izin ke belakang sebentar ya Pak Irfan. Saya dengar kok. Jadi ada speaker ya. Oke, silakan Pak Irfan. nah, Halo Pak Apandi. Halo, Pak Ya Alex. kecil sekali Bu, kecil sekali suaranya. Ya, nyaris nggak terdengar. Suara Ibu Malida kecil Jangan memang. Pak Alik. Samar-samar. Pak, mungkin ada kendala kali di laptop saya. Volume lagi Bu, naik volumenya. Volumenya kali Bu. Volume mic-nya kali Bu. Coba dicek seputar laptopnya Bu. Kalau ada buku-buku menutupi saluran mic-nya, dibersihkan. Tanggung kebersihan, nyari kebersihan Bu loh. Tentanglah kebersihan Pak ya. Maaf Pak Eko, semalam nggak diangkat. Ada giat. Ya, ya, ya Pak. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu sekalian, saya coba menyampaikan eh, tugas yang kemarin yang berjudul Strategi Kepemimpinan Transformasional dalam Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Pegawai. Pendahuluan kepemimpinan transformasional telah menjadi fokus utama dalam studi kepemimpinan yang yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai. Sumber daya manusia dalam organisasi pemerintahan yang maksud adalah ASN atau aparatur sipil negara yang bekerja di berbagai instansi. Eh, eh, pada tugas ini saya mengambil fokus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan dinas dengan tipe B. Adapun jabatan-jabatan yang ada di Dinas DPPA Kabupaten Musi Banyuasin adalah Kepala Dinas yang dijabat oleh Ibu Perempuan, Sekretaris, eh, satu laki-laki Kepala Bidang. Kepala bidangnya ada tiga, dua perempuan, satu laki-laki. Kasubag satu laki-laki, jumlah stafnya ada 16 yang terdiri dari 7 laki-laki, 9 perempuan, pejabat fungsionalnya ada 10 yang terdiri dari perempuan 9, fungsional laki-laki satu. Jadi jumlah keseluruhan pegawai ASN di Dinas di PPA Kapmoba berjumlah 32 orang dengan rincian 11 laki-laki, 21 perempuan. Berdasarkan data di atas, jumlah ASN pada dinakan permasalahan eh,
kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, mengingat wilayah Kabupaten Musi Banyu yang begitu luas. Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat perencanaan gender baru 10 orang. Kerangka pemikiran, Dinas DPPA akan melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir, meningkatkan kinerja pegawai melalui kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi. Prioritas permasalahan masih rendahnya pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Jumlah sumber daya manusia ASN yang kurang dibandingkan dengan kebutuhan dalam analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kompetensi ASN yang meliputi kompetensi manajerial teknis dan sosial kultural yang masih kurang. Disiplin dan kerja ASN yang juga masih kurang, serta kurangnya optimal dalam pengelolaan pelayanan kepegawaian. Program diklat pengembangan kapasitas pegawai tidak berjalan secara berkesinambungan. Ketiga, tidak adanya analisis kebutuhan diklat yang berdampak pada ketidakefektifan pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai. Keempat, tidak adanya rencana pengembangan kompetensi pegawai baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Kelima, belum tersedianya anggaran yang dibutuhkan untuk mengikuti diklat. 6. Pengetahuan dan pemahaman ASN terhadap tugas pokok dan fungsinya masih kurang. Beberapa strategi kepemimpinan transfer profesional dalam pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai. 1. Mengikut sertakan pegawai dalam kegiatan diklat, meningkatkan jumlah anggaran pengembangan kompetensi, perlunya peningkatan koordinasi antara pimpinan dan staf. Keempat, menciptakan inovasi baru tentang bagaimana analisis jabatan dan penempatan staf. Kelima, pemberian motivasi kepada pegawai. Keenam, pemimpin transformasional harus mampu menemukan ide-ide baru, memberikan solusi yang kreatif. Ketujuh, penerapan disiplin yang tertib dan baik di lingkungan kerja sehingga berpengaruh terhadap kinerja pegawai di organisasi. Kesimpulan, pengembangan kompetensi ASN pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyu yang diukur menggunakan dimensi pengukuran teori pengembangan kompetensi ASN, bahwa pendidikan dan pelatihan belum terlaksana dengan baik karena beberapa penyebabnya, yaitu masih minimnya jumlah anggaran dan sumber daya aparatur juga masih minim. Minimnya jumlah anggaran membuat pendidikan dan pelatihan tidak dilakukan secara kontinu, sehingga sumber daya aparatur pada DPPA Kabupaten Musi Banyu tidak memiliki integritas kerja dan tidak berkompeten pada bidangnya sehingga kinerjanya menurun. Maka perlu strategi yang dilakukan oleh pemimpin transformasional dalam menunjang kompetensi ASN pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti yang dijelaskan di atas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irfan. Bagus sekali paparannya dan juga tugasnya. Alhamdulillah. Oke, sudah sesuai dengan seperti yang saya inginkan. Silakan sebelum saya kasih feedback, silakan Bapak Ibu memberikan tanggapan. Silakan. Silakan ya, siapa saja silakan. Berikan tanggapan terhadap apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Irfan. Ayo, silakan. Halo. Oke, ya pemalu ya. Oke, baik, langsung dari saya. Nah, paparan Pak Irfan yang sudah Pak Irfan buat, saya juga sudah lihat di ininya ya, di PDF-nya itu sudah seperti yang saya inginkan. Jadi
saya hanya memberikan contoh bagaimana saya ingin meminta Bapak Ibu memberikan contoh bagaimana pengembangan kompetensi aparatur sipil negara atau pegawai yang ada di unit kerjanya dengan menerapkan kepemimpinan transformasional. Tadi dikatakan, kemarin saya katakan bahwa kepemimpinan transformasional itu jiwa kepemimpinan yang mampu menyesuaikan dengan situasi, dengan keadaan, termasuk dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau saya lihat yang Pak Irfan ini sudah tergambar ya di sini kepemimpinan transformasional sudah tergambar di sini yang Pak Irfan ya. Bentar, saya buka dari saya saja ya Pak Irfan ya. Oke. Ya, sudah tergambar dari sini yang Pak Irfan. Oh sini. Oh ini ya. Di sini kita di bahan tayangnya. Ini sudah ada PDF-nya. Nah, yang ini. Jadi di sini, ini. Ini Pak. Jadi yang poin keempat, ya, juga poin keenam. Nah, jadi poin keempat dan poin keenam yang Pak Irfan buat ini sudah menggambarkan pemahaman Pak Irfan tentang kepemimpinan transformasional. Di mana Pak Irfan mengatakan bahwa strateginya, contohnya dalam peningkatan kompetensi kinerja pegawai di PPKA Musibah Yasin, Pak Irfan akan menciptakan inovasi-inovasi baru. Benar sekali itu. Tentu saja karena inovasi itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama kemajuan teknologi, ya. Oke. Nah, untuk mendapatkan inovasi, maka poin ke-6 yang dibuat Pak Irfan ini, pemimpin nasional harus mampu menemukan ide-ide baru dan memberikan solusi yang kreatif. Artinya apa? Inovasi itu muncul kalau kita punya pemikiran kreatif, kita punya gagasan kreatif. Ya, jadi saya to the point saja yang Pak Irfan sudah bagus tugasnya, sudah bagus. Ya, artinya sudah sesuai dengan saya inginkan. Saya mengambil situasi pengembangan kompetensi pegawai dan saya hanya ingin melihat pemahaman Bapak Ibu tentang kepemimpinan transformasional. Jadi yang dibuat oleh Pak Irfan ini dari 2 poin ini poin keempat dan poin keenam ini sudah menggambarkan pemahaman Pak Irfan terhadap kepemimpinan transformasional. Ya. Oke, karena di tugas individu kemarin itu fokus kita ke kepemimpinan transformasional. Gitu ya Pak Irfan dan yang lainnya ya. Iya. Baik, menarik sekali yang dari Pak Irfan tadi sudah bagus ya. Sebenarnya ada dari pengembangan kompetensi nggak usah permasalahan nggak apa-apa karena yang saya minta itu adalah sudah permasalahan pengembangan kompetensi sudah dianggap suatu permasalahan gitu. Ya, oke, bagus sekali, menarik Pak Irfan. Untuk Pak Irfan kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. 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 Baik, satu aja ya. Pak Irfan saja, enggak apa-apa ya. Yang lain nanti tetap saya baca nanti di Google Classroom saya baca. Saya kasih nilai ya. Tetap saya kasih nilai. Iya. Pak Irfan tadi sudah saya kasih nilai ya. Bapak, tadi kalau ada yang ngintip tadi ketahuan tadi nilainya. Bapak Ibu nanti nilainya Bapak Ibu bisa lihat. Nanti tugasnya saya kembalikan, bisa buka di Google Classroom masing-masing. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga kita berhubungan dengan pemaparan substansi di mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Ya. Hari ini fokus kita kepada manajemen perubahan sektor publik. Ya, mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik dan itu yang akan menjadi tugas Bapak Ibu untuk hari ini. Ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, seperti biasa penyegaran dulu biar tidak tegang, biar tidak tegang. Saya punya teka-teki lagi nih. Saya punya teka-teki lagi. Kalau kemarin siapa yang keliling dunia? Ya, hari ini Pak Irfan yang jalan. Nah, kata kuncinya adalah dunia. Tidak ada keliling, ini dunia. Oke. Pertanyaannya, hari ini Pak Irfan ada di Amerika. 2 hari lagi dari di Amerika, Pak Irfan akan berada di Uganda. Ya, itu situasinya ya. Pertanyaannya, besok Pak Irfan ada di Norwegia, itu masih situasinya. Pertanyaannya, jika besok Pak Irfan ada di Norwegia,
Di negara manakah Pak Irfan berada 3 hari lagi? Oke. Jika besok Pak Irfan ada di Norwegia, 3 hari lagi Pak Irfan ada di mana? Silakan dituliskan di kolom chat. Argentina, Bu Dianti, Argentina. Kayaknya belum deh Bu Dianti. Belum. India, India kayaknya juga belum deh. Belum Pak Heru. Coba lagi Pak Heru. Ayo, saya sudah ceritakan situasinya. Ya, jika hari ini Pak Irfan ada di Amerika, 2 hari kemudian Pak Irfan akan ada di Uganda. Pertanyaannya, jika besok Pak Irfan ada di Norwegia, 3 hari lagi Pak Irfan ada di mana? Australia, belum. Oke, Pak Eko benar, Pak Eko. Ceritakan Pak Eko, kenapa jawabannya Denmark, Pak Eko? Silakan. Karena hari ini besok Pak Irfan ada di Norwegia, N. Hari lagi IAD. Itu Pak. Maka jawabannya adalah negara yang berawal dari Denmark. huruf D, Denmark, D. Dubai kan? Ada Dubai. kan? Ya. Baik untuk Pak Eko, kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kenapa seperti itu? Karena di awal sudah kita lihat situasinya. Hari ini Pak Irfan ada di Amerika, huruf A kan? Ya. 2 hari lagi Pak Irfan ada di Uganda. Kita kembali, ini kan balik sini. A, 2 hari, 1, 2. Maka Uganda. Jika besok Pak Irfan ada di Norwegia, 3 hari lagi Pak Irfan ada di mana? 1, 2, 3. Kembali ke huruf D, yaitu Denmark. Bisa Denmark, bisa Dubai, ya. Apalagi yang pakai Den Haag, negara ya, Den Haag kota ya. Pokoknya yang berawal dengan huruf D. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan dengan overview substansi dari materi khususnya ini ke mata pelajaran manajemen perubahan sektor publik ya. Kita fokus ke itu. Nah, Bapak Ibu, dalam melakukan suatu perubahan, sebelumnya kemarin mungkin sudah saya katakan juga Bapak Ibu bahwa mata pelatihan yang ada ke agenda kedua ini itu bersifat aplikatif. Artinya nanti akan Bapak Ibu aplikasikan dalam pembuatan rancangan aksi perubahan. Nah, gitu ya. Oleh karena itu kan tadi kan sudah ada jejaring kerjanya, ada di jejaring kerja nanti, ya. Ada strategi komunikasi, nanti. Oke. Nah, tahapan manajemen perubahan Bapak Ibu, yang pertama kita menentukan gagasan perubahan, kemudian kedua merencanakan perubahan, selanjutnya menerapkan perubahan, mengelola transisi dan menguatkan perubahan. Nah, itu tahapan dari manajemen perubahan Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, menentukan gagasan perubahan. Nah, ini merupakan tahap awal dari rencana perubahan yang akan kita lakukan di organisasi kita dalam rangka peningkatan kinerja. Ya. Oke, yang pertama kita menentukan gagasan perubahan. Kita perlu melakukan diagnosa organisasi. Di mana dalam diagnosa organisasi itu kita tidak bekerja sendiri, kita melibatkan pihak-pihak yang terkait. Ya, ada tim, bisa jadi atasan kita, rekan sekerja, atau staf atau bawahan kita ya kalau Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu Kabid di banyak kan biasanya ada Kasubit kalau masih ada ya. Ya, atau yang ada di bidang kita. Setelah kita dapat gagasan perubahannya apa dari hasil diagnosa, maka kita rencanakan perubahan. Ya, kita buat perubahan kita dari kecepatannya bagaimana, berapa lama waktunya, milestone-nya, pentahapannya bagaimana. Kemudian ada kriteria keberhasilan dari setiap milestone. Milestone itu pentahapan Bapak Ibu. Ya. Kemudian setelah kita merencanakan itu kita menerapkan dengan memberdayakan stakeholder yang sudah kita masukkan, sudah kita identifikasi di rancangan kita. Siapa-siapa saja stakeholder itu yang memiliki pengaruh dan manfaat. Dan termasuk juga ini tadi partisipatif dari pihak-pihak tim kita, tim kerja kita. Ya. Selanjutnya setelah kita terapkan, maka kita mengelola transisi. Ya, kita kelola transisi. Bagaimana perubahan yang dilakukan itu, ya, progresnya.
progresnya gimana, kan? Kemudian kita lihat ya prosesnya apa, kemudian apa yang didapat dari oleh organisasi atau orang-orang yang ada dalam organisasi kita dengan perubahan yang kita lakukan. Karena ini di tahapan transisi ya, artinya kita setelah melalui penerapan. Pas penerapan kita perhatikan transisinya, perubahan before after-nya. Ya, before after-nya. Setelah itu kita lihat, kita kuatkan perubahan, kita menguatkan perubahan. Ini kita berbicara tentang sustainability-nya, keberlanjutan dari perubahan itu. Apakah perubahan itu hanya berhenti sampai di situ? Misalnya begitu, di sini kita katakan before after-nya, after-nya sudah sesuai dengan ini tadi, kriteria-kriteria keberhasilan tadi, apakah hanya sampai, oh ini udah berhasil, selesai gitu. Atau kita punya keberlanjutan dari itu. Makanya kita perlu kuatkan perubahan yang akan kita lakukan itu. Ya, perlu penguatan. Nah, Bapak Ibu, kita hari ini kita lihat kepada penentuan kegagasan saja ya, penentuan gagasan dan perencanaan perubahan. Ya. Oke. Nah, penentuan gagasan Bapak Ibu itu merupakan langkah awal kita ya dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada di organisasi kita atau diagnosa organisasi ya. Jadi hari ini termasuk tugasnya nanti juga ada tentang diagnosa organisasi ya. Oke. Jadi starting point-nya dari sini. Nah, Bapak Ibu bisa mulai dari sini. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mulai dari merenung. Melakukan perenungan Bapak Ibu. Melakukan perenungan, muhasabah ya. Melakukan muhasabah diri ya, introspeksi, melakukan perenungan ya. Bapak Ibu lihat masalah itu muncul, gap atau masalah itu muncul karena ada ketidaksinkronan gitu ya. Ada ketidaksinkronan dengan kondisi saat ini dan kondisi ideal. Ya, maunya begitu, yang terjadi begini. Ya kan? Ini maunya, ini yang terjadi. Nah, maka muncullah gap. Nah, yang perlu Bapak Ibu ingat, itu kita kaitkan dengan tusi Bapak Ibu. Ya, tusi Bapak Ibu. Misalnya Pak Irfan tadi Kabid ya Pak Irfan, sekretaris Pak Irfan. Kabit, Pak. Kabid ya. Nah, Kabid apa Pak Irfan? Kabit Perlindungan Perempuan dan Anak. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak. Maka Pak Irfan lihat kembali tusi Pak Irfan sebagai Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, bisa jadi begini situasinya. Satu tusi ada lebih dari gap atau ada lebih dari dua perbedaan kondisi ideal dan kondisi saat ini. Bisa. Jadi tidak mesti satu tusi satu ini. Bisa saja satu ini ada dua atau lebih, ya. Atau sebaliknya, kondisi ideal dan kondisi yang kita gambarkan itu sudah mengcover lebih dari satu tusi. Bisa jadi seperti itu. Dua tusi misalnya, tapi yang kita gambarkan ini cuma kondisi, misalnya kita menggambarkan kondisi saat ini dengan kondisi ideal, itu mengcover dua tusi misalnya. Nah, di situ nanti akan muncul gapnya apa? Ya, maunya begini, kondisi ideal, dan kondisi saat ini yang terjadi begitu, maka gapnya apa? Gapnya apa? Nah, dari sini Bapak Ibu akan mendapatkan gap-gap, akan mendapatkan permasalahan, akan mendapatkan isu. Nah, isu-isu tersebut Bapak Ibu, tadi kan di awal saya katakan di tugas tadi, maka Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu lakukan bisa menilai dulu. Menilai isu itu, kelayakan atau visibility dari isu tersebut. Dengan menggunakan tabel kerja namanya tabel APKL. APKL itu singkatan dari aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Ya, oke. Ya, misalnya begini Bapak Ibu. Biar bisa langsung saya tulis ya. Oke. Misalnya di sini Bapak Ibu setelah melakukan perenungan tadi, maka ini ada masalah, kita anggap saja ini masalah A ya. Dapat gap A misalnya. A, kemudian di sini ada B misalnya. Kemudian ada C, ada D yang saja 4 misalnya. Atau 5 ya, D misalnya. Nah, yang ini Bapak Ibu analisis ke sini. Nah, masalah sini. A misalnya ya. A, B, A, B, A misalnya, B di sini, C. Nah, udah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Saya zoom ya biar kelihatan ya. Kelihatan ya? Nah, ini misalnya gini.
Nah, bagaimana menganalisisnya Bapak Ibu? Bagaimana menganalisisnya? Jadi menganalisisnya itu kita dengan melihat keempat unsur ini Bapak Ibu. AKPKL-nya, aktualnya gimana, problematiknya bagaimana, halayaknya gimana, layaknya gimana. Caranya dengan menggunakan apa yang kita sebut dengan skala Likert, ya. Nah, skala Likert itu skala kita lihat biasanya digunakan untuk menilai apa ya? Karakter atau sifat, bukan sifat, apa namanya itu, salah satunya percaya diri misalnya, tanggapan gitu, konsepsi diri dan sebagainya itu ya. Ya. Nah, untuk menilai itu kita menggunakan skala Likert. Karena ini pernyataannya negatif semua kan, maka penilaian kita semakin tinggi ini semakin besar. Kita gunakan skala 1 sampai 5. Jadi yang kita lihat itu aktual, sedang hangat dibicarakan. Ya, misalnya untuk aktual ini kita punya kriteria sangat aktual itu 5, aktual itu 4, cukup aktual itu 3, tidak aktual itu 2, sangat tidak aktual misalnya 1. Nah, ya. Maka misalnya seperti ini. Untuk yang A, oh ini cukup aktual. 3 misalnya. Oh, 3 misalnya. Oh, kalau yang ini sangat aktual ini 5 misalnya. Yang ini ini kurang lah aktualnya 2 seperti itu. Ya. Nah, begitu juga dengan yang lain. Begitu juga dengan yang lain. Termasuk problematik mengandung masalah. Yang kita ada masalah enggak di dalam gap yang kita buat tadi? Sama. Dari 5 sampai 1. Jadi sini misalnya ini cukuplah problematik ya, mengandung masalah. Oh, ini mengandung masalah juga misalnya. Oh, ini tidak terlalu banyak sih masalahnya, cukup gitu. Kemudian halayak, menyangkut hidup orang banyak kan? Oke, misalnya ini kita kasih 3 di sini, 3, misalnya di sini 2. Kemudian di sini kita lihat apa di sini? Kelayakannya. Kita yang menentukan, oh, ini layak untuk diangkat jadi masalah. Misalnya di sini ada 4, di sini ada 5, di sini ada 4. Maka ini kita jumlahkan. Ini berapa jumlahnya Bapak Ibu? 14 ya. 14. Ini berapa jumlahnya? 17. Ini berapa jumlahnya? Berapa ini Bapak Ibu? 7 ditambah 4. 11 ya. 11. Dari sini kita lihat yang mendapatkan urut pertama itu masalah kedua. Ini prioritas kedua dan ini yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, misalnya ini kan contohnya 3 ya. Nah, kita punya misalnya ada 5 masalah sampai peringkat kelima. Maka langkah selanjutnya kita menentukan di antara 5 misalnya masalah itu kita ambil 3 saja yang menurut kita jadi prioritas. Jadi ingat kayak ini ya, kayak apa? Kayak asesmen ya. Lelang jabatan ya. Ada dia ambil cuma 3 kan? Gitu. Nah, kita ambil 3, kita menggunakan ini Bapak Ibu, namanya USG. Nah, bukan hanya Dokter Dianto yang bisa USG ya. Kami juga bisa USG. Tapi USG kita bukan ultrasonografi ya Bu Dokter ya. Tapi urgency, seriousness, dan growth. Ini ada di sini nih. Nah, ya. Urgency, seriousness, dan growth. Urgency berbicara tentang seberapa mendesak. Ya, seriousness seberapa serius, dan growth itu berbicara tentang dampak. Seberapa besar kemungkinan memburuknya kalau isu tersebut tidak kita selesaikan. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, sama kita ambil nanti misalnya kita ada 5, kita ambil 3 tadi ya. Ambil 3. Jadi misalnya taruhlah tadi yang A, B, masalah A misalnya, masalah B, masalah C. Nah, Bapak Ibu, yang ini yang Bapak Ibu yang kita ini. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya cas HP dulu, laptop dulu. Ya. Nah, jadi ketiga ini yang kita analisis dengan menggunakan USG tadi. Sama caranya. Menggunakan skala Likert 5 sampai dengan 1. Ya. Jadi misalnya ini masalah A ini urgent deh. Menurut kita yang menentukan kan? Dan kita yang tadi dengan bahasa tadi kita bisa berkomunikasi dengan atasan, dengan rekan kerja gitu ya, dengan bawahan. Pada saat kita menganalisis ini. Oh, masalah B ini kayaknya sangat urgent ini dan ini cukup misalnya.
Oke, dan untuk serius, wah ini sangat serius ini. 5 misalnya. Ini nggak terlalu serius misalnya, kita kasih 4. Ya. Wah ini nggak apa serius. Begitu dengan memburuknya, seberapa besar kemungkinan memburuknya. Wah ini tidak terlalu memburuk. Wah ini sangat ini kalau tidak ada misalnya kan. Oh ini misalnya oke. Maka ini kita totalkan. Ini berapa ini? 8 tambah 4 12 ya. 12, ini 14, dan ini berapa? 11. Nah, kita buat peringkatnya. Peringkat 1, ini peringkat 2, ini peringkat 3. Nah, yang peringkat 1 lah, inilah yang membedakan dengan lelang jabatan tadi ya. Kalau lelang jabatan tadi kan 3, yang menentukan kan kepala daerah. Nah, kalau ini kita yang menentukan peringkat. Jadi yang 3 kita ambil tadi, peringkat 1 ini yang kita jadikan yang akan kita lakukan penyelesaiannya, yang kita akan melakukan perubahan untuk menyelesaikan permasalahan yang menduduki peringkat 1. Nah, ini ya. Oke. Setelah itu Bapak Ibu, tadi seperti yang di kelompok pertama tadi, tentu saja ini kita lihat dulu penyebabnya apa. Banyak penyebabnya yang menentukan itu kan. Oke. Yang akan kita obati penyakitnya ini, anggap saja ini penyakit karena USG itu dia Bu, dokter ya. Kita sudah dapat, ini gejala penyakitnya ini kan. Ini gejala penyakitnya ini. Kemudian dari situ maka kita dapat tahu, ini penyakitnya ini. Ya, penyakitnya ini. Penyakitnya ini. Maka kita cari penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Kita diagnosa lagi dengan bisa ini yang untuk yang tugas hari ini ya, untuk aksi perubahan nanti bisa gunakan cara yang lain. Ya, ini untuk pemenuhi tugas kita hari ini. Saya berikan satu contoh saja. Nah, kita cari dengan menggunakan apa yang disebut dengan fishbone. Sebenarnya ada cara lain sebenarnya. Kita menggunakan fishbone, ya, di mana di kepala ikannya itu kita letakkan masalah, kemudian di tulang-tulangnya itu. Halo. Mencari apa? Ya. Nah, yang tulang-tulangnya itu akar. Halo, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, jadi kenapa disebut tulang ikan? Karena ada tulang-tulang. Nah, tulang-tulangnya itu kita bagi dulu ke dalam tulang besar, yaitu man, machine, method, material, measurement, environment, dan sebagainya. Atau Bapak Ibu kalau punya kriteria lain, silakan. Kriteria lain apa? Ya, oke. Jadi faktor manusia, faktor peralatan, prosedur, bahan, alat, dan metode pengukuran, termasuk juga faktor lingkungan. Dari situ kita buat seperti ini, Bapak Ibu. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Seperti ini. Ya, ini kan ini tulang-tulang besarnya kan. Kemudian ini kita ambil tulang-tulang kecilnya. Nah, baru kita rumuskan. Dari faktor manusianya. Contohnya tadi misalnya rendahnya pemahaman. Nah, oke ya. Nanti dari sini setelah dapat ini, Bapak Ibu baru analisis lagi dengan menggunakan ini untuk mencari masalah penyebab utama atau penyebab pokoknya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dapat itu baru Bapak Ibu bisa membuat suatu gagasan perubahan Bapak Ibu. Ya, gagasan perubahan. Dan saya langsung saja ke penjelasan tugas asinkronus kita. Jadi di tugas asinkronus kita Bapak Ibu menganalisis organizational future di tempatnya masing-masing. Ya. Untuk hari kedua, hari ke-14 tidak ada tugas kelompok Bapak Ibu. Tidak ada tugas kelompok ya, semuanya tugas individu ya. Satu saja tugasnya individu. Karena ini lumayan menurut saya agak menguras pemikiran juga supaya Bapak Ibu ya. Maka saya hanya memberikan satu tugas yaitu tugas individu. Nah, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu analisis organizational future-nya. Ya. Bapak Ibu dengan melihat ya IQ-nya, indikator kinerja utama bisa dari Renstra, Nah, Bapak Ibu lihat di mana karena kita fokus sekarang kan kinerja. Nah, kinerja apa? Dari IQ itu kan ada indikator subindikatornya IQ itu ya. Kita dari IQ itu bisa pencapaian kinerja. Pencapaian kinerja misalnya dari 2003 ke 2004. Nah, yang mana yang menurut Bapak Ibu kinerja yang perlu ditingkatkan lagi pencapaiannya. Nah, dari situ baru Bapak Ibu mikir ke apa sih kontribusi dari bidang saya atau dari jabatan saya ke sini, bikinnya ke sini. Terhadap peningkatan kinerja ini. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah. Oke, gini ya. Nah, jadi Bapak Ibu setelah itu Bapak Ibu melihat itu ini. Hari ini hari Kamis ya. Nah, ini ya.
Nah, ini cuma satu tugasnya. Nah, Bapak Ibu kemudian ya, Bapak Ibu rumuskan berupa pandang masing-masing, rumuskan kekuatan kinerja dan kelemahan organisasi, potensi pengembangan, kemudian perekonomian birokrasi, kemudian masukkan analisis jaring kerja dan strategi komunikasinya. Jadi Bapak Ibu mulai dari paparkan ya, ini hanya bahan paparan ya, tidak bentuk PDF ya, biar memudahkan Bapak Ibu ya. Saya minta hanya bahan paparan saja. Jadi Bapak Ibu paparkan di organisasi saya kinerja yang perlu peningkatan kinerja ini. Jadi IKI-nya yang perlu ditingkatkan, pencapaian sekarang ini baru untuk tahun ini yang perlu ditingkatkan. Baru nanti Bapak Ibu analisis dengan menggunakan gap tadi, diagnosa organisasi menggunakan gap ya, dengan menggunakan gap dari gap tadi dan seterusnya, baru akan Bapak Ibu akan dapat satu gagasan. Nah, gagasan ini Bapak Ibu lihat kekuatan organisasinya apa untuk mendukung gagasan itu, kemudian kelemahannya apa dan sebagainya, termasuk juga jejaring kerja siapa saja yang dibutuhkan dan bagaimana membangun strategi komunikasi di jejaring kerja itu. Ya. Oke. Jadi tugasnya saya minta hanya berbentuk bahan tayang. Ya, boleh PowerPoint, boleh Canva, dikumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa paling lambat hari ini jam 23:59 karena Google Classroom-nya masih saya kunci. Ya, masih saya kunci. Jadi kalau lewat dari jam limit waktunya, injury time ya, apa namanya itu ya, lewat dari limit waktunya maka Bapak tidak bisa masukkan ke Google Classroom. Untuk ke backup ke WA boleh besok atau pagi-pagi atau besok boleh, besok pagi atau sebelum belajar juga boleh. Yang penting ke Google Classroom-nya dulu. Oke. Aduh, dengar tugas Bu Dianti laju merenung Bu Dokter. Bingung ya Bu Dianti. Aduh. Ya. Oke, Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan tentang materi dan tentang tugas. Silakan. Terkait tugas Pak, Gimana Pak Alek? modul 4 ya Pak? Ya, modul manajemen manajemen Kan? perumahan sektor publik dan juga masuk ke modul 3 jejaring kerja komunikasi juga ada sangkutannya. Cari kerja di sini komunikasi organisasi sektor publik Pak. Ya, Ya, manajemen ya. perumahan. Itu ada tuh. Ditugaskan ada tuh Bapak Ibu kalau bisa buka di GC ada itu. Implementasi modul manajemen perumahan sektor publik yang analisis tadi, jejaring kerja, yang penentuan stakeholder tadi, kemudian strategi komunikasi organisasi sektor publik. Yang tadi yang bagaimana membangun komunikasi dengan stakeholder. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini saya rekam, nanti akan saya upload. Kalau mau nonton ulangnya nanti silakan saja saksikan. Yang kemarin sudah. Ada yang nonton enggak yang kemarin? Bu Marlinda nonton enggak Bu Marlinda kemarin? Ada ya? Oke. Siapa tahu dari penjelasan saya tadi mungkin ada yang cara saya menjelaskan agak cepat, mungkin ada yang miss gitu ya. Ada yang ketinggalan, ya silakan. Nanti saya upload nanti. Saya rekam dulu, ini sudah saya rekam. Gitu ya Bapak Ibu ya? Oke. Nanti linknya silakan tanyakan ke Bu Marlinda. Siap, siap. Karena kemarin Bu Marlinda izin, maka saya ke situ supaya Bu Marlinda tidak ketinggalan informasi kemarin. Ya. Oke. Silakan Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Sebelum saya tutup. Kerja plastik ataupun subspesialis. Belum, Pak. Belum Nanti ya? kalau ada pertanyaan boleh dijawabin ya, Pak? Oh boleh, sangat boleh Ibu. Seperti kemarin kan saya katakan, saya diberi tanggung jawab untuk mempersamai Bapak Ibu pembelajaran agenda kedua, baik sinkronus maupun asinkronus. Jadi walaupun asinkronus, ya kita tetap namanya pembelajaran Bu. Jadi tetap ada tutor atau fasilitatornya. Bukan berarti, nah kalau yang mandiri, baru yang Ibu belajar dewe itu, yang mandiri baru yang tidak nyaman dan tidak puas, nanti jadi Bapak Ibu silakan nanti kalau ada kesulitan atau ada yang mau ditanyakan, yang ragu-ragu, ya silakan saja japri saja nomor WA. Ya. Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, terima Izin, kasih Pak. atas tanggapannya. Izin, Mohon maaf Pak. kalau ada kesalahan dan Izin, Pak. kekeliruan selama pembelajaran sinkronus kita. Terima kasih Pak, kepada Pak kelas Ibu. Alam, izin. Ya, silakan Pak Apen, gimana Pak Apen? Ini hari ini satu lagi tugas Pak ya. Iya. Ya, Cuma satu Pak Pen, cuma satu Pak Pen. Satu. Apa tugas individu? Individu. Ini ada yang pembagian tugas kemarin Pak. Ada satu lagi di hari Jumat besok juga nih Pak. Satu untuk individunya untuk buat video, satu lagi tugas kelompok Pak. Jadi tiga tugas kita Pak.
Iya, Jadi besok gimana? dijelaskan. Enggak, itu untuk besok. Untuk besok. Ini Untuk tugas hari Jumat, bukan dikumpul hari Jumat, dikumpulnya hari Jumat malam, bukan oh dikumpul Jumat hari malam Jumat. Pak ya. Oh Iya, bukan barangan Pak ya. bukan. Sabar, Bukan Pak. ya. Ini masih hari ini kita. Belum Belum Hari namanya. kelas ini. Sudah grogi Pak. Yang Tugas hari ini. ini saja Bu Dr. Dianti sampai merenung dia. Dia bilang, sabar, Ya, Bu. Jumat malam yang di tanggal 14 nih kumpul terakhir nih Pak ya, yang Iya, kelompok Pak ya. betul. Yang untuk tugas besok individu dan kelompok itu Jumat Iya, malam ngumpulnya. malam. Oh iya. Yang Siap, penting siap. yang tugas hari ini yang Ya, organisasi. pikirin hari ini aja dulu Pak ya. Oh, Iya. yang hari ini ya Pak. Oke, siap Iya, Pak. Pak. Oke, baik. Terima kasih manajer Bu Dwi. Terima kasih pengamat kelas Pak Debbie Ricardo. Pembelajaran kita pada hari ini saya akhiri dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu. Terima kasih, Coach. Oke. Semangat. Wah. Terima kasih, Terima Coach. kasih. Ya, sama-sama. Izin Kasih salib ya. Coach. Tetap Ya. semangat. Masih coach.